Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, salah satu calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.1 untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas. Judul aksi nyata saya adalah Aksi Nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa dalam proses layanan bimbingan konseling bidang pribadi. Latar belakang dari pelaksanaan aksi nyata ini berawal dari pemikiran dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Kedua, ing ngarsa sumtulodo. Ketiga, ing madya mangunkarsa. Keempat, tutwuri handayani. Kelima, budi pekerti. Keenam, pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Dan yang ketujuh, pendidikan yang berhamba pada siswa. Deskripsi aksi nyata dalam kegiatan ini yakni bimbingan konseling di bidang karir merupakan layanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kemampuan, bakat, dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan dirinya, atau usaha perencanaan masa depan untuk mencapai cita-cita. Tujuan dari aksi nyata kali ini adalah 1. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam filosofi KHD, hal ini dikatakan pendidikan yang menghamba pada siswa. Nomor 2, agar siswa memiliki kesiapan karir berupa rencana masuk sekolah lanjutan yang diinginkan, sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Hal ini juga sesuai dengan filosofi KHD, yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa. Dalam proses persiapan aksi nyata, ada 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama, koordinasi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasuruan untuk bisa mendapatkan dukungan dan support dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata di kelas. Yang kedua, penyusunan rencana pembelajaran yang sesuai dengan layanan bidang bimbingan karir, yakni pengisian angket peminatan mulai dari semester 1 kelas 7 dan semester 4 di kelas 8. Penerapan aksi nyata dalam pembelajaran. Kali ini kami menyajikan beberapa pembiasaan yang sudah ada di SMP Negeri 5 Pasuruan sebelum proses pembelajaran dimulai. Mulai dari berdoa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta membaca doa-doa pendek. Doa mulai. Tadi bahwa kita akan melaksanakan pengisian angket peminatan untuk kalian yang ada di kelas 9G. Tentunya Bu Nur akan menyampaikan juga kira-kira apa tujuan dilaksanakannya pemberian angket ini. Baik, sebelumnya Bu Nur akan menyampaikan gambaran kepada kalian bahwa kenapa angket peminat itu menjadi sangat penting bagi kalian
kalian saat kalian ada di kelas 9. Ya, gambarkan dulu konsepnya. Posisi kalian sekarang ada di sini ya. Ya, seperti itu. Tujuan dari SMP berarti mana? Sekolah lanjutan, baik itu SMA. Ada ini swasta, SMA dan SMK, atau mungkin ke MA ya. Saya yakin semua yang ada di sini di kelas 9G menginginkan masuk ke negeri, sepakat ya? Bukan yang ada di swasta. Tapi ingat, Nur mengingatkan kembali kepada kalian bahwa ternyata proses menuju SMP yang sekarang ada di sini untuk masuk di sini itu banyak yang perlu kalian perhatikan. Salah satunya apa? Harus apa dulu? Harus lulus dulu kan gitu ya? Ya. Dalam proses lulus berarti kalian juga harus memikirkan bagaimana kriteria kelulusan. Selain memikirkan kriteria kelulusan, posisi kelas 9 itu berbeda dengan kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan kelas 8 mereka hanya berpikir bagaimana sekiranya bisa naik kelas, itu aja, cukup. Tapi kelas 9 selain berpikir untuk lulus juga berpikir untuk bagaimana bisa masuk sekolah lanjutan yang diidam-idamkan. Kenapa kok kamu diidamkan? Karena semuanya ingin ke negeri, ya kan? Posisi kalau kamu lulus berarti tahu kriteria kelulusan. Masuk sekolah lanjutan harus tahu kriteria masuk sekolah lanjutan. Hanya sekedar informasi kepada kalian bahwa Nur ingin menyampaikan bahwa potensi yang kalian miliki mestinya sudah kalian rekap mulai dari sekarang. Yang ada di kota? SMA, SMK berapa? 4. Hanya ada 6 sekolah. Ya toh? Sekolah kita yang nanti ada berapa? 11 SMP. Artinya separuh dari jumlah kalian. Ya, disinilah letak kompetisinya. Kompetisinya di mana, Bu Nur? Di nilai apa? Rapot. Semester 1 sampai semester 5. Ya, kepada kalian ada peminatan yang bisa kalian isikan. Kira-kira berapa nilai yang ada di rapot kalian untuk nilai pengetahuan, keterampilan, baik itu mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Berbagikan. Diisikan ini. Untuk yang lain harus memperhatikan juga ya. Jadi ngisinya harus benar, mulai dari kelas 7 semester 1 kemudian sampai dengan kelas 8. Untuk nilai keterampilan dan nilai pengetahuannya bisa direkap satu-satu. Karena dari nilai ini nanti kalian bisa menentukan, bisa menggambarkan kira-kira saya cocok masuk di sekolah lanjutan yang mana. Pengisian angket bisa kalian lanjutkan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya semuanya harus terkumpul. Fungsi dari pemberian angket ini atau pengisian angket ini supaya kalian bisa menentukan, bisa memiliki gambaran kira-kira nanti pada saat kalian masuk atau memilih sekolah lanjutan bisa tahu ternyata nilai saya kecenderungannya lebih ke IPA, ya kan? Kemudian
baik itu pilihan kalian sendiri maupun pilihan orang tua. Harapannya pilihan itu menjadi pertimbangan kalian. Kenapa kok 3, Bu Nur ya? Supaya menjadi pertimbangan kalian. Apabila tidak bisa masuk di sekolah yang pilihan pertama, kalian masih memiliki cadangan untuk bisa masuk ke sekolah yang kedua. Bu Nur harap pemilihan sekolah lanjutan ini benar-benar kalian pertimbangkan, karena untuk kedepannya entah itu langsung bekerja, entah itu langsung masuk perguruan tinggi, atau kalian mengambil keputusan untuk kursus ya. Jadi tolong diperhatikan dengan betul, karena setiap langkah yang kalian ambil atau keputusan yang kalian ambil sekarang akan menentukan masa depan kalian untuk kedepannya. Itu saja yang ingin Bu Nur sampaikan. Semoga kali ini bisa bermanfaat. Atau ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses penerapan aksi nyata, seluruh siswa sangat antusias dalam menerima pembelajaran. Khususnya saat proses pengisian angket, mereka sangat bersemangat mengisikan seluruh nilai mereka, mulai dari nilai keterampilan, pengetahuan, mulai dari semester 1 kelas 7 dan sampai semester 4 di kelas 8. Hasil yang bisa kita lihat dalam proses aksi nyata pembelajaran ini adalah 1. Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. 2. Terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu untuk sikap bernalar kritis. 3. Siswa mampu merencanakan kesiapan karir menuju sekolah lanjutan melalui pengisian angket peminatan. Berdasarkan hasil refleksi proses pembelajaran tersebut, guru bisa merencanakan proses perbaikan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan yang positif. Kedua, berinovasi dengan memberikan layanan yang lebih baik. Ketiga, membuka kelas untuk teman sejawat agar bisa berbagi pengalaman. Saya sangat senang mengikuti bimbingan konseling di kelas. Saya sangat bersemangat dan melanjutkan karir saya ke sekolah lanjutan dengan mengisi nilai-nilai di angket peminatan. Saya tidak sabar mendapatkan materi baru dari Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru BK di SMP 5 Kota Pasuruan. Saya merasa senang dan juga mengapresiasi proses bimbingan karir yang dilakukan oleh Bu Nur melalui angket peminatan, sehingga dapat membantu siswa dalam merencanakan sekolah lanjutan. Semoga di kedepannya nanti program ini bisa mengapresiasi teman-teman yang lain untuk membantu siswa sehingga mereka bisa merencanakan masa depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.